Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya. Bab 581 sampai 585. Siamu tidak membujuk lagi. Dia tahu bahwa tidak satu pun dari mereka akan meninggalkannya sendirian. Namun kini mereka bertiga tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa menunggu di sini hingga sisa-sisa dinasti surgawi tiba. Jika tidak, orang-orang ini pasti akan berpikir bahwa mereka bersembunyi di Changmangstar dan mengambil tindakan terhadap Changmangstar. Pada saat itu, orang-orang di bintang besar juga akan terlibat. Oleh karena itu, kita hanya bisa menunggu sisa-sisa dinasti surgawi tiba, lalu terus melarikan diri, membawa mereka sejauh mungkin dari Changmansing. Lei Changqing tidak tahu bahwa Putri 19 telah tiba di luar bintang besar itu. Dia sibuk menyiapkan berbagai sistem pertahanan. Meskipun sistem pertahanan ini tidak akan berpengaruh apapun pada sisa-sisa dinasti surgawi yang kekuatan tempurnya telah mencapai level penguasa alam semesta, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Lei Changqing kini menderita penyakit akut dan mencari perawatan medis tanpa pandang bulu. Ambillah pertaruhan dengan kemampuan terbaik Anda. Lin Dong masih berbaring santai di kursi di halaman kecilnya untuk beristirahat. Beberapa hari telah berlalu, mengapa Putri ke-19 belum juga datang? Bukankah dia terjebak di tengah jalan? Lalu kenapa dia masih menunggu bintang besar ini? Bukankah itu membuang-buang waktunya yang berharga? Bukan urusannya jika dia dicegat di tengah jalan. Kaisar Kekaisaran Galaksi seharusnya tidak bisa meminta pertanggungjawabannya. Lin Dong siap menunggu 1 hari lagi hari ini. Jika Putri ke-19 tidak datang, dia akan bertanya pada Lei Changqing besok. Jika dia benar-benar ditangkap di jalan, maka dia akan membawa Ye Qingwu dan langsung meninggalkan Changmansing. Siamu dan yang lainnya menunggu di luar bintang besar itu sekitar setengah hari. Lebih dari selusin cahaya terang mendekat dengan cepat. Ini dia, Siamu bergumam pada dirinya sendiri setelah melihatnya. Mami dan Xiao Qing juga melihatnya. Saat ini, mereka merasa gugup. Apa yang seharusnya terjadi akhirnya datang. Bu, Xiao Qing, ayo pergi. Setelah Siamu mengatakan itu, dia berjalan ke arah mereka berdua dan menghancurkan bola kaca di tangannya. Topeng tipis muncul dan menutupi ketiga orang di dalamnya. Bersiaplah untuk melarikan diri ke arah lain, pancing sisa-sisa dinasti celestial ini, dan menjauhlah dari bintang Changming. Namun, mereka tidak menunggu sampai mereka melakukan tindakan apapun. Seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul dari arah lain, menghalangi jalan mereka. Seluruh tubuh pria itu diselimuti jubah hitam longgar. Bukan saja dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia bahkan tidak bisa melihat tangan dan kakinya. Siamu dan yang lainnya tercengang, mereka dicegat. Apakah kamu Siamu, Putri ke-19 dari Kekaisaran Galaksi? Pria berjubah hitam bertanya. Suaranya jelek, itu membuat Siamu merasa sedikit kasar. Tapi dia tetap menjawab, ini aku, bagus sekali, ikutlah dengan kami, pria berjubah hitam itu melanjutkan. Oke, tapi kamu harus melepaskan ibu dan Xiao Qing dulu. Putri, kami tidak akan pergi, Mami dan Xiao Qing menjawab secara bersamaan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membuat persyaratan denganku sekarang. Jika kamu ingin menangkapku hidup-hidup, kamu harus melepaskan mereka, atau aku akan segera bunuh diri di depanmu. CK. Gadis kecil yang kuat. Dia layak menjadi Putri ke-19 Kekaisaran Galaksi dan Putri Kaisar Agung Xia Yunjuan. Sayang sekali kamu mengancam orang yang salah.
jika kamu berani berkomitmen bunuh diri, aku akan membuat hidup mereka lebih buruk daripada kematian dan kemudian menghancurkan mereka. Planet hidup di depanmu ini, semua orang di dalamnya akan mati karenamu. Pria berjubah hitam berkata sambil tersenyum. Tapi ada sesuatu yang mengerikan tentang tawa. Benarkah? Maka kamu harus berpikir jernih. Begitu aku benar-benar mati di sini, misimu akan gagal. Tidak peduli berapa banyak orang yang kamu bunuh, kamu tidak akan bisa menebusnya. Tuanmu tidak akan membiarkanmu pergi. Bisakah kamu menanggung akibat dari kegagalan misi? Siamu berkata tanpa ancaman apapun. Pria berjubah hitam itu tidak berkata apa-apa, namun terjadi keheningan beberapa saat. Pada saat ini, selusin lampu terang juga datang. Semuanya laki-laki berjubah hitam. Mereka langsung membentuk lingkaran, mengelilingi Siamu dan 3 orang yang mengenakan topeng. Kamu boleh membiarkan 2 orang di sekitarmu pergi, tapi kamu harus ikut denganku hidup-hidup. Kalau tidak aku akan membunuh banyak sekali orang. Putri ke-19 benar-benar tidak bisa mati. Jika tidak, jika misinya gagal, hukuman berat akan menanti mereka. Kalian harus tahu kalau misi ini bisa berjalan dengan lancar. Raja adalah kaisar yang secara pribadi menghentikan kekaisaran galaksi. Ia bahkan tak segan-segan membeberkan rahasia kerjasama antara Celestial Empire dan monster langit berbintang. Terlihat betapa seriusnya sang raja menjalankan tugas menangkap putri ke-19. Jika dalam hal ini mereka juga gagal, maka mereka adalah orang-orang berdosa di surga. Akan dihukum dengan hukuman yang paling berat dari surga. Oke, jawab Siamu, putri. Mami dan Xiao Qing berteriak bersamaan. Xiao Qing, bawa ibumu dan pergi. Kembalilah dan beritahu ayah dan ibumu bahwa Xiao Jiu kasihan pada mereka. Putri, kami tidak akan pergi. Ya, kami tidak akan meninggalkanmu sendirian. Di sini itu tidak akan melakukan apa-apa. Itu hanya akan membuatku merasa lebih bersalah dan tidak nyaman. Sekarang, sebagai putri kekaisaran galaksi, aku memerintahkanmu untuk segera pergi. Siamu berkata dengan serius. Tapi, tidak lain hanyalah, jika kamu masih menganggap aku seorang putri, pergilah secepatnya. Oke, kalau begitu, putri, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kaisar pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Aku akan melakukannya. Setelah Siamu selesai berbicara, dia membuka perisai cahaya 3 kali dengan lambaian tangannya. Sebuah celah kecil memungkinkan Mami dan Xiao Qing pergi dari sini. Tapi saat ini, pria berjubah hitam yang pertama kali mencegat Siamu dan yang lainnya tiba-tiba muncul di luar penghalang cahaya. Sebuah cakar bersisik terentang ke dalam perisai cahaya melalui celah, bersiap untuk menangkap Siamu secara langsung. Kecepatannya secepat kilat, dan dengan level Siamu dan yang lainnya, mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat cakar bersisik itu menyerang Siamu. Pria berjubah hitam sedang menunggu saat Siamu membuka topeng cahayanya. Karena dia bisa melihat kalau pertahanan topeng cahaya ini sangat kuat. Meski dia bisa menerobos, tapi itu membutuhkan sedikit waktu. Saat ini, pria berjubah hitam tidak dapat menjamin apakah Siamu akan bunuh diri di dalam penghalang cahaya. Dia tidak berani berjudi dan tidak mampu berjudi. Jadi saat Siamu membuka topengnya, pria berjubah hitam itu mengambil tindakan. Adapun membiarkan kedua orang ini pergi, akankah Siamu mengikutinya dengan patuh? Tentu saja dia juga tidak akan mempercayainya. Cakar pria berjubah hitam itu hendak mencekik leher Siamu untuk mencegahnya melakukan bunuh diri.
Sebuah tangan tiba-tiba muncul di perisai cahaya dan meraih cakar pria berjubah hitam itu, membuatnya berada 1 sentimeter di depan leher Xiaomu, tidak bisa bergerak maju sama sekali. Pemilik tangan ini secara alami adalah Lindong. Dia berbaring di halaman dengan mata tertutup dan bermeditasi. Secara tidak sengaja, saya menemukan energi kuat mendekati Chang Mansing. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat. Lindong memutuskan untuk keluar dan melihatnya. Hasilnya, kami melihat pemandangan yang mendebarkan ini. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, ambil tindakan untuk menghentikannya terlebih dahulu. Terlebih lagi, menurut Lindong, kelompok pria berjubah hitam ini tidak terlihat seperti orang baik. Lindong juga merasa sangat tidak nyaman. Jadi pada saat terakhir ketika pria berjubah hitam hendak berhasil, dia dihentikan oleh Lindong. Melampaui bintang-bintang, kekosongan itu sepertinya berada dalam keadaan beku. Tangan pria berjubah hitam itu digenggam oleh Lindong, tidak mampu bergerak maju sama sekali. Ia memandang pemuda yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Jelas ia belum pulih. Dia sepertinya tidak mengerti kenapa tangannya digenggam oleh seorang pria yang terlihat sangat muda. Mata Xiaomu dan yang lainnya membelalak. Dia baru saja menerima takdirnya. Menghadapi sisa-sisa dinasti surgawi yang kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat penguasa alam semesta. Xiaomu tidak punya pilihan efek apapun. Dia hanya bisa menerima nasibnya. Terlebih lagi, dia bahkan tidak bisa memikirkannya, bahkan bunuh diri pun mustahil. Tapi sekarang dia telah diselamatkan. Xiaomu berpikir mungkin seseorang akan datang untuk menyelamatkannya, dan itu adalah ayahnya, Xia Yunjuan, Kaisar Agung Kekaisaran Galaksi. Bahkan saat dia melihat ada tangan yang memegang cakar menjijikkan itu, dia mengira ayahnya lah yang datang. Apa yang dia lihat adalah wajah yang sama sekali tidak dikenalnya. Xiaomu yakin dia belum pernah melihat orang di depannya. Siapa dia? Apakah dia diutus oleh ayahnya untuk menyelamatkannya? Begitu mudah, dan itu sangat kuat. Ia sebenarnya dapat memblokir sisa-sisa dinasti surgawi yang kekuatan tempurnya telah mencapai level domain penguasa alam semesta. Lindong memandangnya. Pada saat ini, jantung Xiaomu tiba-tiba berdetak 2 kali lebih cepat. Itu membuat wajahnya sedikit merah di balik kerudung. Adapun selusin pria berjubah hitam yang membentuk lingkaran di luar, mereka terus menatap Xiaomu dan yang lainnya. Tapi mereka tidak mengetahui kapan Lindong tiba. Sepertinya hanya sesaat, tiba-tiba seseorang muncul di hadapannya. Reaksi mereka lebih lambat. Ketika Lindong meraih tangan pria berjubah hitam itu, dia mengalihkan perhatiannya ke Xiaomu, target pria berjubah hitam itu. Jika tidak ada yang lain, wanita muda berkerudung ini seharusnya menjadi protagonis masa kini, yang mulia putri ke-19 dari Kekaisaran Galaksi. Meskipun dia sudah menebak-nebak di benaknya, Lindong masih bertanya, apakah kamu putri ke-19 dari Kekaisaran Galaksi? Ini aku, jawab Xiaomu. Setelah memastikan identitas Xiaomu, Lindong melihat tangan yang dipegangnya dan sedikit mengernyit. Saat dia menangkap orang lain, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sama sekali tidak terasa seperti tangan manusia. Sekarang lihat lebih dekat, di mana tangan kuda ini. Jelas itu adalah cakar binatang, ada banyak skala di atasnya. Mengapa seseorang bisa menumbuhkan cakar seperti itu? Meskipun kekuatan Lindong saat ini sangat menakutkan, dia telah mencapai tingkat master alam semesta setengah langkah dan sudah mendekati kekuatan raksasa galaksi Bima Sakti. Tapi bagaimanapun juga, dia belum tua, baru berumur 25 tahun, dan ini pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Alhasil,
Ia panik dan tanpa sadar melepaskan tangannya. Pria berbaju hitam itu bebas. Tubuh itu dengan cepat mundur beberapa ratus meter jauhnya, dan sepasang mata seperti binatang buas yang diselimuti jubah hitam menatap Lindong. Bahkan dia tidak menyadari kenapa Lindong muncul sekarang. Ini agak menakutkan. Anda harus tahu bahwa pria berjubah hitam telah diubah oleh kerajaan surgawi dan ditanamkan dengan sel-sel binatang langit berbintang, dan kekuatan tempurnya telah mencapai tahap awal tingkat master domain alam semesta. Sekarang didekati oleh seorang manusia muda, dia tidak menyadarinya sama sekali. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, orang di depannya jauh lebih kuat darinya, dan dia hanya bisa melakukannya jika dia memiliki setidaknya kekuatan tempur dari penguasa domain semesta tahap akhir. Yang kedua adalah orang di depan saya memiliki keterampilan tempur tingkat lanjut yang berspesialisasi dalam kecepatan, dan dia harus menggunakannya hingga semurni api. Dan mampu meraih tangannya, meski tidak terduga, jelas tidak lemah. Apapun masalahnya, kecelakaan saat menangkap putri ke-19 hidup-hidup hari ini telah terjadi. Jika ini kasus pertama, maka sudah pasti mereka semua akan mati di sini hari ini. Menghadapi orang kuat yang kekuatan tempurnya telah mencapai tahap akhir dari penguasa domain semesta, mereka hanya memberikan makanan saat mereka berkumpul. Bahkan kasus kedua, dengan kecepatan seperti itu, akan sulit menangkap putri ke-19. Apakah kamu dikirim oleh Xia Yunchuan? Pria berjubah hitam bertanya dengan enggan. Siapa Xia Yunchuan? Lindong bertanya dengan ragu. Dia baru saja datang ke sini, dan dia benar-benar tidak mengenal Xia Yunchuan. Xia Mu mendengar Lindong menanyakan hal ini, hatiku penuh dengan pertanyaan. Pria ini sebenarnya tidak mengenal ayahnya, bukankah dia seseorang yang diutus oleh ayahnya? Tapi jika bukan karena ayahnya, siapa yang akan mengirim seseorang untuk menyelamatkannya? Baru saja dia dengan jelas bertanya pada dirinya sendiri apakah dia adalah putri ke-19, jadi dia pasti dititipi oleh seseorang. Bukan hanya Xia Muxin yang memiliki keraguan seperti itu. Semua orang mempunyai pertanyaan ini di benak mereka. Kamu tidak kenal Xia Yunchuan? Pria berjubah hitam bertanya lagi. Saya tidak tahu, saya tidak diutus oleh siapapun, karena tidak ada yang bisa mengirim saya. Lalu kenapa kamu di sini untuk menyelamatkan orang? Aku tidak tahan. Apa maksudmu? Kamu pria dewasa, menindas seorang wanita, jika kamu memiliki kemampuan, langsung temui ayahnya. Meski dia memang terpaksa, jika dia tidak peduli, akan merepotkan kaisar kekaisaran galaksi untuk mengejarnya di masa depan. Tentu saja, yang paling penting adalah dia tidak bisa mengalahkan mereka sekarang. Tapi agak memalukan untuk mengatakannya. Dia adalah eksistensi tingkat master dunia setengah langkah, bukankah dia tidak menghormati wajah? Kau, pria berjubah hitam itu menatap ke arah Lindong. Jika Lindong secara langsung mengatakan bahwa dia diutus oleh Kaisar Xia Yunchuan, dia akan lebih menerima. Akibatnya, hanya karena tidak tahan, mereka mengambil tindakan untuk menghancurkan rencana besar mereka yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Kekaisaran Tiongkok. Ini agak sulit diterima oleh pria berbaju hitam. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan sekarang? Ini adalah perseteruan antara kerajaan surgawi dan kerajaan galaksi. Apakah kamu yakin ingin turun tangan dan mengarungi air berlumpur ini? Pikirkan apakah konsekuensinya adalah kamu dan keluarga di belakangmu tahan. Jadilah pintar dan pergi sekarang. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Ancam pria berjubah hitam. Tentu saja dia tidak mau melakukannya jika dia bisa. Kekuatan lawan ada,
setidaknya tidak lebih lemah darinya. Dan itu sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Pria berjubah hitam mungkin bukan lawannya. Bahkan jika Anda menggunakan transformasi hewan, Anda mungkin tidak yakin akan kemenangan. Kata-kata pria berjubah hitam membuat Xiaomu dan yang lainnya tegang. Jika Lindong benar-benar takut dengan sisa-sisa dinasti surgawi, biarkan saja mereka. Apa yang harus dilakukan? 3 orang yang akhirnya melihat sedikit harapan jatuh ke tangan sisa-sisa dinasti celestial ini. Jika Lindong diutus oleh kaisar, tentu saja, mereka bertiga tidak mempunyai gagasan seperti itu. Tapi Lindong mengatakan bahwa dia tidak mengenal kaisar. Hal ini belum tentu terjadi. Dia tidak mengenal kaisar. Tetapi dia tahu bahwa putri ke-19 dalam bahaya, jadi dia berlari untuk menyelamatkannya. Apa sebenarnya yang terjadi? Mereka bertiga punya banyak pertanyaan. Tapi aku tidak bisa bertanya sekarang. Tuan muda, tolong bantu saya. Ayah saya adalah Xia Yunchuan, Kaisar Agung Kekaisaran Galaksi, dan saya adalah putrinya, Xiaomu, putri ke-19 Kekaisaran Galaksi. Selama Anda dapat membantu saya, kami ayah dan anak perempuan pasti tidak akan melupakan kebaikanmu. Xiaomu membungkuk pada Lindong dan berkata. Lindong merasa tercerahkan ketika mendengar ini. Ternyata Xia Yunchuan adalah Kaisar Kekaisaran Galaksi. Meskipun dia mengetahui beberapa informasi tentang Kaisar, dia masih belum mengetahui namanya. Lindong memandang Xiaomu dan sedikit mengangguk. Kemudian dia menoleh untuk melihat pria berjubah hitam di kejauhan dan bertanya, "Tidak mungkin, saya tidak bisa pergi ke sana sekarang. Selain itu, saya sangat penasaran sekarang. Apakah Anda manusia atau binatang? Anda terbungkus dalam pakaian hitam jubah, jadi kamu tidak bisa melihat siapapun. Apakah kamu yakin ingin mengurusnya? Apakah kamu tidak takut dengan pengejaranku yang tiada akhir?" Pria berjubah hitam itu bertanya alih-alih menjawab pertanyaan Lindong. "Kamu jawab pertanyaanku dulu. Baru aku akan memikirkannya atau tidak," jawab Lindong. Dia benar-benar ingin tahu apa yang tersembunyi di balik jubah hitam orang-orang ini. Bagaimanapun, hal itu membuat Lindong merasa sangat tidak nyaman. Pria berjubah hitam tidak berkata apa-apa lagi. Lindong dan yang lainnya tidak bisa melihat ekspresi satu sama lain. Musuh dalam masalah, bersiaplah untuk berubah menjadi binatang buas. Dia tahu bahwa sejak Lindong datang untuk menyelamatkan orang, tidak mungkin dia akan pergi. Jadi gunakan saja kartu truf Anda dan cobalah, mungkin Anda masih punya kesempatan. Ya, Tuan, lebih dari 10 pria berjubah hitam menjawab pada saat yang bersamaan. Segera setelah itu, semua pria berjubah hitam mengulurkan cakar bersisik mereka dan merobek jubah hitam mereka, memperlihatkan warna asli mereka. Mata Lindong dan Xiaomu mengecil. Saya melihat bahwa tangan orang-orang berjubah hitam ini bukan lagi tangan manusia sama sekali, melainkan cakar sejenis binatang, bersisik. Meski kepalanya masih berupa kepala manusia, namun wajahnya masih tertutup beberapa sisik. Matanya tidak lagi terlihat seperti mata manusia, melainkan seperti mata ular. Apakah orang ini masih manusia, monster setengah manusia, setengah hewan? Ah, melihat tatapan menakutkan ini, Xiao Qing berteriak. Lindong dan yang lainnya juga menghirup udara dingin. Mereka telah melihat manusia dan segala jenis binatang liar. Tapi aku belum pernah melihat pria setengah manusia setengah binatang seperti ini. Bagaimana hal ini dikembangkan? Setelah melepas jubah hitamnya, tubuh lelaki berjubah hitam itu mulai berubah. Semakin banyak sisik yang muncul di tubuh. Beberapa kepala ular muncul dari bahunya, ekor panjang tumbuh dari pantatnya.
membuat mereka yang melihatnya bergidik. Xiao Qing menutup matanya dan tidak berani melihat. Xia Mu memandang sambil berpikir ke arah kepala ular yang tumbuh di bahu pria berjubah hitam itu. Ada 4 kepala ular di satu bahu, ditambah yang asli ada 9. Dia pernah melihat naga berkepala 9 serupa di langit dalam sebuah buku. Ini adalah binatang langit berbintang yang sangat ganas. Klan raksasa di langit berbintang sangat kuat dan setidaknya bisa masuk peringkat 10 besar. Dan yang paling penting adalah buku ini memperkenalkan secara rinci jenis binatang raksasa berbintang yang disebut naga berkepala 9, yang memakan manusia. Sisa-sisa dinasti celestial ini sebenarnya bekerja sama dengan naga berkepala 9, untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sel mereka juga ditransplantasikan. Tidakkah mereka tahu bahwa naga berkepala 9 ingin menjadikan manusia sebagai sumber makanan tetap mereka? Kamu benar-benar bekerja sama dengan naga berkepala 9. Kamu mengkhianati umat manusia. Jika mereka menemukan kelemahan umat manusia, kamu akan menjadi orang berdosa dan akan dihukum oleh seluruh umat manusia. Xia Mu menunjuk ke arah binatang buas dan tidak manusiawi ini. Pria yang bukan binatang buas berkata dengan marah. Naga berkepala 9, Lindong belum pernah mendengarnya. Belum pernah melihatnya juga. Tidak ada yang namanya naga di bumi. Yang ada hanya ular piton, dan naga serta naga hanya muncul dalam mitologi kuno. Lindong memandangi orang-orang ini. Setelah bertransformasi menjadi binatang buas, kekuatan tempur orang-orang ini memang meningkat pesat. Dia telah melihat peningkatan kekuatan tempur yang tiba-tiba seperti ini. Saat itulah dia melawan Feng Xingjian dari keluarga Feng. Tapi perbedaannya adalah setelah Feng Xingjian menggunakan ramuan pembakar darah, meskipun pakaian gas berwarna merah muncul di luar tubuhnya, dia setidaknya bisa melihat dengan jelas bahwa ada seseorang di dalamnya. Dan orang-orang ini bukan lagi manusia, mereka sepenuhnya binatang. Tidak sulit untuk mendengar ini dari perkataan putri ke-19 Xia Mu. Orang-orang ini mungkin bukan orang baik. Setelah Anda menyelesaikannya, tanyakan lebih hati-hati apa yang terjadi. Apakah kami mengkhianati umat manusia atau tidak? Itu bukan urusanmu. Selama kerajaan kami menghancurkan kerajaan galaksimu dan menjadi penguasa galaksi, siapa yang berani memberikan sanksi kepada kami? Hanya kami yang akan memberikan sanksi kepada orang lain. Kamu tidak punya kesempatan. Ayahku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Ceka, ayahmu, mari kita lihat apakah dia bisa lulus ujian raja kita. Dinasti kita sudah tidak ada lagi ratusan tahun yang lalu. Kekaisaran galaksi sedang mengejar kerajaan surgawi, dan kami kembali dengan kebencian yang tak ada habisnya untuk membalaskan dendammu. Tidak mungkin, ayahku adalah makhluk yang tak terkalahkan di galaksi. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Xia Mu segera membalas. Tapi Anda bisa mendengar suaranya sedikit bergetar. Mungkin karena dia gugup. Benarkah? Lalu kenapa dia tidak datang untuk menyelamatkanmu secara pribadi? Dengan ranah Kaisar Agung Xia Yunchuan, bahkan jika dia melintasi jarak yang tak terhitung jumlahnya, itu akan sangat cepat. Akibatnya, dia masih belum tiba. Apakah kamu tidak mengerti? Yang Mulia Putri ke-19. Tidak. Itu tidak akan terjadi. Ayahku tidak akan dikalahkan. Dia hanya akan tertunda oleh sesuatu. Xia Mu menghibur dirinya sendiri. Panik. Lindong menemukan beberapa perbedaan lagi. Setelah Feng Xingjian meminum ramuan pembakar darah, meskipun kekuatan tempurnya meningkat, dia tidak dapat mengendalikan emosinya, dan tubuhnya perlahan akan menurun. Ketika waktunya habis, dia akan mati tanpa ada orang lain yang mengambil tindakan. Namun orang-orang ini sepertinya tidak terpengaruh sama sekali.
Dia juga dapat berbicara dengan Putri Siamu dengan pemikiran jernih. Tubuhnya juga tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Lindong terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong mereka, dan menggunakan kekuatan mentalnya yang besar untuk membentuk bola transparan, membungkus Siamu dan yang lainnya di dalam agar tidak terluka setelahnya. Kemudian tubuh itu menghilang ke tempatnya. Dia tiba di depan pria terkemuka berjubah hitam dalam sekejap. Untuk menangkap pencurinya, wajar jika menangkap rajanya terlebih dahulu. Kita harus berurusan dengan yang berkuasa terlebih dahulu. Tentu saja, bahkan seseorang sekuat ini hanyalah orang biasa-biasa saja di hadapannya. Bahkan jika kekuatan tempur meningkat setelah berubah menjadi binatang, itu hanya pada level penguasa domain semesta. Kekuatan tempur Lindong saat ini adalah setengah langkah menuju tingkat master alam semesta. Keduanya terpisah ribuan mil dan tidak ada perbandingan sama sekali. Bang, setelah berubah menjadi binatang buas, pria berjubah hitam itu hanya merasakan matanya kabur. Sebelum dia bisa bereaksi, ledakan rasa sakit yang hebat menimpanya, dan tubuhnya terlempar dengan kekuatan yang kuat. Lindong berdiri di sana dan hanya mencoba tangannya. Sisiknya sangat keras dan pertahanannya tidak rendah. Meskipun itu hanya pukulan biasa, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh penguasa domain semesta. Lindong tidak puas dengan efek pukulan ini, dan tubuhnya menghilang lagi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah menyusul pria berjubah hitam yang telah dihempaskan olehnya dan belum berhenti. Pria berjubah hitam itu menderita sakit parah. Sebelum dia bisa pulih, Lindong muncul di sampingnya lagi. Pria berjubah hitam itu mengecilkan matanya. Berapa kecepatan ini? Bagaimana saya bisa melawan pria penunggang kuda ini? Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan sama sekali. Dia ingin melakukan tindakan defensif. Telapak tangan Lindong sudah tercetak di dadanya. Keterampilan tempur terbaik, Sky Shattering Palm. Itu secara langsung menghancurkan seluruh organ dalam pria berjubah hitam itu. Kemudian dia meraih ekornya dan melaju kembali. Lindong mengambil tindakan dan menghabisi sisa-sisa terkemuka dinasti Celestial, tapi itu hanya butuh beberapa saat. Kemudian dia mengejarnya lagi, bersiap memberikan pukulan terakhir pada lawannya. Hanya 3 Siamu dan selusin sisa-sisa dinasti surgawi yang berubah menjadi binatang buas yang tersisa di tempat kejadian. Siamu dan 3 lainnya tercengang, apa yang sedang terjadi di sini? Abaikan saja, ada begitu banyak licantropes di sini. Karena kekuatan spiritual yang terwujud bersifat transparan, mereka tidak dapat melihatnya. Jadi saya tidak tahu kalau Lindong punya rencana cadangan. Saya hanya merasa Lindong terlalu tidak bisa diandalkan. Lebih dari selusin makhluk buas yang berubah menjadi manusia yang merupakan sisa-sisa dinasti surgawi juga tercengang di tempat. Apakah kamu pergi sekarang? Tidakkah Anda ingin menciptakan peluang bagi mereka? Selama putri ke-19 ditangkap dan hidup kembali, misinya akan selesai dan mereka akan diberi hadiah oleh raja. Kekuatan tempur bisa terus meningkat. Siapa yang tidak ingin menjadi ahli tingkat master di alam semesta? Lakukan, aku tidak tahu siapa yang mengatakannya. Lebih dari selusin binatang yang berubah menjadi manusia mulai pada saat yang sama, dengan cepat mendekati Siamu dan 3 lainnya, dan mengulurkan cakar bersisik mereka untuk meraih Siamu. Ah, Siamu dan yang lainnya berteriak. Pada saat yang sama dia menutup matanya, menunggu bencana datang. Tapi sesaat kemudian, bang bang bang. Lebih dari selusin tabrakan terdengar di telingaku. Mereka tidak dirugikan sama sekali. Natsume dan 2 lainnya membuka mata mereka.
Yang menarik perhatiannya adalah ekspresi kesakitan di wajah lebih dari selusin licantrope yang merupakan sisa-sisa dinasti surgawi. Mereka sepertinya terhalang beberapa meter jauhnya oleh penghalang tak terlihat. Orang-orang ini sangat cepat. Kemunculan penghalang tak terlihat yang tiba-tiba membuat mereka lengah, menyebabkan cakar, tubuh, dan kepala binatang itu memukulnya dengan keras secara berurutan. Itu membuat mereka sedikit pusing, dengan ekspresi menyakitkan di wajah mereka. Apa yang terjadi? Ketiganya penasaran. Meskipun mereka tidak tahu persis apa penyebab situasi ini, mereka semua mengerti. Itu pasti dilakukan oleh pemuda yang baru saja menyelamatkan mereka. Tentu saja, sisa-sisa dinasti surgawi ini tidak akan mau menerima tujuan mereka dihalangi. Dia mulai menggunakan berbagai cara untuk menyerang penghalang spiritual yang dibuat oleh Lindong. Serangan kuat yang tak terhitung jumlahnya menimpanya, tapi hanya menimbulkan riak, tidak dapat menimbulkan kerusakan sama sekali. Kekuatan mental Lindong telah mencapai tingkat ke-10 dari tingkat Tuan Domain, dan hanya mungkin untuk menerobos serangan pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat Tuan Alam Semesta. Sisa-sisa dinasti celestial ini semuanya adalah penguasa alam semesta. Bahkan jika mereka dibiarkan menyerang selama 3 hari 3 malam, itu akan sia-sia. Siamu dan 3 orang lainnya sedikit gugup pada awalnya, takut penghalang tak kasat mata akan ditembus. Tetapi sekarang mereka melihat bahwa semua orang terhalang, dan hati mereka perlahan-lahan menjadi rileks. Tapi mereka semakin penasaran dengan Lindong. Meskipun dia masih muda, kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan sisa-sisa dinasti surgawi yang berada di tahap awal level penguasa domain semesta ditekan dan dikalahkan olehnya. Ada juga penghalang aneh yang tak terlihat. Kekuatan pertahanannya bahkan lebih menakjubkan. Siamu bahkan merasa bahwa penghalang ini lebih defensif daripada perisai pelindung yang diberikan ayahnya. Ketika Lindong kembali menyeret tubuhnya, kemudian dia melihat lebih dari 10 orang menyerang penghalang spiritual yang telah dia buat. Dia tersenyum menghina. Sisa-sisa dinasti surgawi ini menganggap diri mereka terlalu tinggi. Dia bahkan belum mencapai tingkat master domain alam semesta. Tetapi dia benar-benar ingin menerobos penghalang spiritualnya. Itu hanyalah angan-angan belaka. Kedatangan Lindong langsung menarik perhatian semua orang. Wajah Siamu dan 2 orang lainnya menunjukkan keterkejutan. Mata lebih dari 10 sisa dinasti surgawi yang telah berubah menjadi binatang menunjukkan ketakutan. Apa yang mereka lihat, anak ini benar-benar menyeret tubuh orang dewasa itu. Orang dewasa yang kekuatan tempurnya mencapai tingkat penguasa domain alam semesta terbunuh dengan mudah. Tidak ada yang perlu berbicara, lebih dari selusin orang berpencar dengan tergesa-gesa dan lari menyelamatkan diri. Kekuatan pemuda ini sangat menakutkan. Bahkan domain penguasa alam semesta bukanlah tandingannya. Bukankah mereka mencari kematian jika tetap tinggal? Anda harus kembali dan melapor kepada raja secepatnya. Lindong melihat ke arah Licantropes yang melarikan diri ke segala arah, membuang tubuh di tangannya, dan segera mengejarnya dengan tubuhnya. Dia tidak ingin potretnya muncul di depan penguasa dinasti surgawi. Diburu oleh sisa-sisa kerajaan surgawi bukanlah lelucon. Sesaat kemudian, Lindong kembali dengan lebih dari selusin mayat Licantrope yang terbungkus kekuatan spiritualnya. Siamu dan 3 lainnya sudah sangat terkejut dengan Lindong. Sisa-sisa dinasti surgawi yang bukan tandingannya, bahkan sekelompok pengawal istana dibunuh olehnya dengan begitu mudah. Kekuatannya tidak terbatas. Lindong menghilangkan penghalang spiritual dan mendatangi Siamu dan yang lainnya.
Di belakang mereka ada mayat sisa-sisa dinasti surgawi. Terima kasih telah menyelamatkan saya, Tuan. Siamu sangat berterima kasih. Saya tidak tahu nama Anda. Siamu membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Namaku Lin Dong, Yang Mulia. Tidak perlu terlalu sopan. Ini hanya upaya sederhana. Lin Dong berkata dengan acuh tak acuh. Bagi Tuan Lin, ini mungkin hanya upaya sederhana, tapi bagi kami bertiga, ini adalah anugerah penyelamat hidup yang tak terlupakan. Siamu tidak akan pernah melupakannya dalam hidup ini. Siamu mengucapkan terima kasih lagi. Terima kasih Tuan Lin atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Xiao Qing dan Nani juga membungkuk pada saat yang sama. Lin Dong melambaikan tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, pernahkah Anda melihat putri setengah orc ini sebelumnya? Anda baru saja mengatakan bahwa orang-orang ini bekerja sama dengan monster langit berbintang dan mengkhianati umat manusia. Setengah orc semacam ini, jika tebakanku benar, sisa-sisa dinasti surgawi seharusnya bekerja sama dengan klan naga berkepala 9 dari monster langit berbintang, dan mentransplantasikan sel naga berkepala 9, sehingga mereka akan memilikinya, kemampuan untuk berubah menjadi binatang buas, dan naga berkepala 9 klan Jiao adalah musuh terbesar manusia. Mereka paling suka memakan manusia dan sudah lama ingin mengurung manusia untuk dijadikan makanan mereka. Jawab Siamu. Oh, klan Jiao berkepala 9 suka memakan orang. Beraninya sisa-sisa dinasti surgawi bekerja sama dengan mereka. Apakah mereka tidak takut akan serangan balik? Apakah klan Jiao berkepala 9 sangat kuat? Di mana mereka tinggal? Lin Dong terus bertanya. Sisa-sisa dinasti surgawi telah lama berselisih dengan kekaisaran kita. Mungkin mereka tahu tidak ada harapan untuk membalas dendam, jadi mereka memilih untuk bekerja sama dengan Jiao berkepala 9 dan ingin mencobanya untuk terakhir kalinya. Mereka seharusnya telah mencapai semacam kesepakatan dengan Jiao berkepala 9. Jika mereka bisa kekaisaran digulingkan dan mengambil kendali seluruh galaksi Bima Sakti, dan mungkin suatu wilayah akan ditentukan untuk mereka di galaksi Bima Sakti. Kepala klan Jiao, menurut catatan sejarah, mereka paling suka memakan manusia, dan mereka sangat kuat. Setidaknya mereka bisa masuk 10 besar di antara binatang raksasa di langit berbintang galaksi, yang juga merupakan galaksi milik monster langit berbintang, disebut galaksi binatang. Petik 2. Siamu adalah putri ke-19 dari Kekaisaran Galaksi. Meski tidak terlalu tua, tetapi karena dia dilatih dengan cermat oleh Kaisar sejak dia masih kecil, dia tahu banyak, dan IQ-nya sepenuhnya online. Melihat sisa-sisa dinasti surgawi yang berubah menjadi binatang buas saja sudah membuat Anda memikirkan banyak hal. Dan analisisnya jelas dan logis. Ini hampir tidak bisa dibedakan dari kenyataan. Lin Dong juga merasa hal itu sangat kredibel setelah mendengarnya. Sisa-sisa dinasti surgawi bekerja sama dengan klan Jiao berkepala 9, dan bahkan setelah menggulingkan kekaisaran, mereka kemungkinan besar akan memberi mereka bagian dari Bima Sakti. Dari sudut pandang ini, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa sisa-sisa dinasti celestial ini telah mengkhianati umat manusia dan merupakan pendosa umat manusia. Terima kasih, Yang Mulia Putri, karena telah memperjelas keraguan Anda. Ayo turun dulu, orang yang menjemput Anda akan segera tiba. Cara menangani mayat-mayat ini harusnya menjadi nilai penelitian yang bagus, kata Lin Dong. Meskipun dia masih memiliki banyak pertanyaan tentang sisa-sisa kerajaan surgawi dan binatang raksasa di langit berbintang, ini jelas bukan tempat yang tepat untuk terus bertanya. Jika Anda punya waktu, langsung pergi ke Paviliun Xingyun. Anda juga bisa mendapatkan beberapa poin ilahi dengan melakukan ini.
Sekecil apapun nyamuk, ia tetaplah daging. Mayatnya bisa diserahkan ke Institut Penelitian Kekaisaran. Saya yakin para ahli akan sangat senang saat melihatnya. Akan sangat membantu kerajaan kita untuk menangani sisa-sisa dinasti surgawi dan klan Jiao berkepala 9. Jawab Siamu. Oke, kalau begitu serahkan pada mereka. Kalau begitu saya akan berterima kasih kepada Tuan Lin atas nama kekaisaran. Saat itu sudah malam. Lin Dong membungkus beberapa orang dengan kekuatan spiritualnya, menghindari semua pengawasan, dan diam-diam bintang-bintang turun ke langit luas dan jatuh ke halaman rumah mereka sendiri. Dia tidak ingin Lei Changqing menimbulkan keributan ketika dia mengetahuinya. Putri 19 telah diselamatkan. Saya yakin Kaisar Kekaisaran Galaksi tidak akan lagi meminta pertanggungjawaban semua orang. Selanjutnya, dia akan membawa Ye Qingwu menjauh dari Changman Sing dan menuju ke jantung paling makmur di galaksi Bima Sakti. Lin Dong menghubungi Ye Qingwu dan memintanya untuk datang. Setelah Ye Qingwu tiba di halaman Lin Dong, dia merasa sedikit bingung saat melihat Siamu dan yang lainnya tiba-tiba muncul. Adapun kesan Yang Mulia Putri ke-19 Qin Xianzi, Ye Qingwu hanya tinggal di perjamuan kenegaraan 2 tahun lalu. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu dan Siamu mengenakan kerudung lagi, dia tentu saja tidak mengenalinya. Siamu dan 3 lainnya sedikit senang melihat Ye Qingwu. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 4 peri, jadi dia cukup terkenal. Terutama Siamu dan Xiao Qing, mereka berdua menyukai Ye Qingwu. Saya sering menonton tarian Ye Qingwu di internet. Hanya saja perbedaan identitas kedua pihak terlalu besar sehingga tidak ada kesempatan untuk bertemu. Tuan Lin, saya ingin tahu apa alasan memanggil Qingwu ke sini, Ye Qingwu bertanya. Peri Ye, ini Siamu, putri ke-19 dari Kekaisaran Galaksi. Aku telah menyelamatkannya. Sekarang kita bisa meninggalkan Changman Sing. Kamu kembali dan bersiap, kami akan segera pergi. Lin Dong berkata langsung pada intinya. Dia tidak ingin lagi membuang waktu di sini. Dan semakin cepat dia pergi, semakin baik. Apa? Ye Qingwu memandang Siamu dengan kaget saat mendengar ini. Yang Mulia Putri 10, Putri ke-19. Halo, peri penari, saya Putri Siamu, putri ke-19. Senang bertemu dengan Anda. Saya sebenarnya sangat menyukai Anda dan sering menonton tarian Anda. Ini waktu akhirnya bertemu orang yang sebenarnya, kata Siamu dengan murah hati sambil mengulurkan tangannya. Tapi Ye Qingwu tidak berani menahannya, ini adalah putri ke-19. Putri kesayangan Kaisar Kekaisaran Galaksi. Semua kekuatan besar di galaksi Bima Sakti harus membungkuk hormat saat melihatnya. Beraninya dia memegang tangan mulia orang lain. Ye Qingwu bertemu dengan Yang Mulia Putri ke-19. Ye Qingwu segera berlutut dan berkata dengan hormat. Siamu buru-buru melangkah maju untuk membantu Ye Qingwu berdiri dan berkata, Peri Wu, kamu tidak perlu bersikap sopan. Kamu lebih tua dariku. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Sister Wu. Bagaimana? Bagaimana? Apakah ini diperbolehkan? Wan tidak. Bagaimana mungkin Qingwu bisa membiarkan Yang Mulia Putri ke-19 memanggil saudara perempuannya? Ye Qingwu dengan cepat menolak. Ada apa dengan ini? Ayo serahkan pada kami. Sekalipun ayah mengetahuinya, kami tidak akan takut. Paling buruk, aku akan memintanya untuk mengadopsi kamu sebagai putri baptisnya. Maka kamu akan benar-benar menjadi saudara perempuanku. Siapa yang menyuruhnya untuk tidak melahirkanku? Adik perempuan atau adik perempuan? Mereka semua bersaudara, kata Siamu dengan gembira. Ye Qingwu merasa dia akan pingsan.
Biarkan Kaisar Kekaisaran Galaksi mengadopsiku sebagai putri baptisnya. Lalu bukankah dia akan mencapai langit dalam satu langkah? Siapa yang berani mengintip tubuhnya di masa depan? Siapa yang berani memaksakan diri untuk menari? Anda bisa menari untuk siapapun yang Anda inginkan. Jika Anda tidak ingin melompat, tidak ada yang bisa memaksanya. Ye Qingwu dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan pikiran tidak realistis tersebut. Orang macam apa Kaisar itu? Bagaimana dia bisa menerimanya sebagai putri baptisnya? Putri ke-19 pasti hanya membicarakannya untuk bersenang-senang. Yang mulia, mohon jangan lakukan ini. Kaisar adalah kepercayaan kita semua. Qingwu sadar diri dan tidak mampu menjadi putri Kaisar. Bagaimanapun, saya akan memanggil Anda Sister Wu mulai sekarang, kata Xia Mu dengan pasti. Kalau begitu, terima kasih atas cinta sang putri, bisakah kamu meneleponnya secara pribadi saat kita hanya berdua? Jika kita menelepon di depan umum, Qingwu mungkin tidak mampu menanggung konsekuensi seperti itu. Ye Qingwu berkata sambil tersenyum pahit. Dipanggil saudara perempuan oleh Yang Mulia Putri. Awalnya itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Tapi Ye Qingwu sedikit tidak senang. Status putri ke-19 ini terlalu tinggi. Dia takut jika tersiar kabar, dia akan dipukuli sampai mati oleh saudara laki-lakinya. Oke, sudah beres. Xia Mu berpikir sejenak dan berkata, Terima kasih, Yang Mulia Putri. Kalau begitu saya akan kembali dan bersiap sekarang. Yang Mulia Putri dan Tuan Lin akan menunggu sebentar, kata Ye Qingwu. Dia mengira putri ke-19 Xia Mu juga akan meninggalkan bintang Changmang bersama mereka. Di manakah wilayah paling makmur di galaksi Bima Sakti? Itu secara alami adalah bidang bintang yang menyebar dengan Kaisar Bintang sebagai pusatnya. Lin Dong pergi ke jantung galaksi Bima Sakti yang paling makmur. Yang Mulia Putri telah mengalami pengejaran sisa-sisa dinasti surgawi dan pasti akan kembali ke Kaisar Bintang. Kedua belah pihak awalnya berada di jalur yang sama. Kemana Tuan Lin pergi? Xia Mu tiba-tiba bertanya. Kita akan menuju jantung paling makmur di galaksi Bima Sakti, jawab Lin Dong. Kalau begitu bolehkah saya pergi bersama Tuan Lin? Mau kemana? Yang Mulia Putri, tentu saja saya ingin kembali ke Kaisar Bintang. Lin Dong memandang Ye Qingwu dan bertanya, apakah kita berangkat jalan kita? Dalam perjalanan, galaksi, tempat paling makmur di galaksi dibangun dengan bintang Kaisar sebagai titik pusatnya, jawab Ye Qingwu. Bukankah Yang Mulia Putri ada di sini menunggu orang yang menjemputmu? Mereka akan segera tiba. Bintang Changmang, jika kamu pergi, siapa yang tahu jika sisa-sisa dinasti surgawi akan menyerang lagi? Lebih aman tinggal bersama Tuan Lin, jawab Xia Mu. Lin Dong memikirkannya dan menganggapnya benar. Jika dia pergi, sisa-sisa kerajaan surga akan mengirim orang untuk menangkap sang putri. Bukankah itu sebuah kegagalan? Di bintang yang sangat besar ini, lelaki tua di sebelah Tuan Lao Shan adalah satu-satunya yang dapat memiliki kekuatan tingkat mendiang penguasa alam semesta. Tidak ada cara untuk melawan sisa-sisa dinasti surgawi. Kaisar Kekaisaran Galaksi masih harus merepotkannya saat itu. Dan setelah bergaul untuk waktu yang singkat, Lin Dong berpikir bahwa Xia Mu, seorang wanita, memiliki kepribadian yang baik. Meskipun dia adalah putri kesayangan Kaisar, status fisiknya sangat tinggi. Tapi dia sama sekali tidak memiliki kesan seorang putri. Saya tidak akan mengatakan apapun di depannya. Bagaimanapun, kekuatannya ada di sini dan dia menyelamatkannya lagi. Tetapi ketika saya melihat Ye Qingwu untuk pertama kalinya,
Saya bisa meletakkan tubuh saya dan menelepon saudara perempuannya secara langsung. Ini membuktikan bahwa Siamu memang seorang putri yang mudah didekati. Sejujurnya, Lindong tidak ingin melihatnya ditangkap oleh orang-orang menjijikan itu. Oke, ayo kita pergi bersama nanti. Lindong setuju. Terima kasih, Tuan Lin. Saat kita sampai di Emperor Star, saya akan mengajak Tuan Lin untuk melihat Kaisar Star dengan baik, kata Siamu dengan gembira. Bersambung.